Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Bapak Jan Calvin Pindo, Sarjana Teologi, dalam buku Renungan Teens for Christ dengan judul Istirahat, berdasarkan Keluaran 23 ayat 10-12 bersama saya, Kezia. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk segala hal baik dalam hidup kami, termasuk juga kesempatan ketika kami bisa merenungkan sabda-Mu di tengah kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan untuk memahami makna istirahat tidak hanya bagi kami, tapi juga bagi seluruh ciptaan. Kiranya Roh Kudus menonton kami sehingga kami dapat benar-benar memahami apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Berbicaralah ya Bapa, karena setiap kami siap untuk menyambutnya. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami memohon. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Keluaran 23 ayat 12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Supaya lembu dan keledaimu beristirahat. Dalam melakukan berbagai aktivitas, istirahat menjadi saat yang sangat dinantikan, baik singkat ataupun lama waktunya. Kesempatan beristirahat selalu terasa menyenangkan dan akan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Umat Israel telah mengenal istilah Sabat, bukan hanya Sabat yang berarti ketujuh, tetapi juga bahwa pada Sabat, baik hari ataupun tahun, mereka diperintahkan untuk berhenti dari semua kegiatannya. Istirahat, jeda. Sayangnya mereka hanya peduli pada arti Sabat dalam kaitan dengan diri sendiri. Bacaan hari ini menunjukkan bahwa Sabat, perhentian, jeda, atau istirahat ternyata bukan hanya ditunjukkan untuk diri sendiri, tetapi juga berlaku pada binatang dan bahkan terhadap tanah tempat mereka menabur dan menuai hasil. Perintah ini diberikan sebab mereka tidak peduli pada tanah dan binatang. Padahal tanah dan binatang juga perlu beristirahat. Ada saat tanah perlu dibiarkan begitu saja dan tidak diolah agar tanah itu pulih kesuburannya. Binatang pun perlu beristirahat untuk memulihkan kekuatannya. Sabat tak hanya untuk manusia tetapi juga untuk ciptaan lain, tanah dan binatang. Teens, melalui bacaan hari ini, kita diajak untuk menyadari bahwa istirahat ternyata bukan hanya menjadi kebutuhan manusia. Tanah dan binatang yang kita manfaatkan pun perlu untuk beristirahat. Itu berarti kita harus peduli pada mereka. Tak boleh kita mengeksploitasi hanya karena mereka bukan manusia. Memberi waktu istirahat pada ciptaan lain memungkinkan mereka untuk pulih, dan pada gilirannya mereka akan memberikan kebaikan bagi manusia yang selama ini memanfaatkan mereka. Mari kita bayangkan bila tanah dan binatang saja harus diberi waktu istirahat, apalagi manusia. Mungkin kamu bisa memulai dari para asisten rumah tangga. Ada istirahatnya enggak? Kalau belum ada, coba deh kalian adakan. Mari kita menutup perenungan kita dengan berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami tentang pentingnya memberikan istirahat. Tolong kami Tuhan sehingga kami bisa memiliki hikmat untuk dapat memberikan waktu istirahat tidak hanya bagi kami, tetapi juga bagi ciptaan yang ada di sekitar kami. Orang-orang di sekitar kami, binatang, tumbuhan, juga tanah yang ada di sekitar kami. Sehingga kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kebijaksanaan dalam mengolah waktu dan kebutuhan. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke yang lain. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.